سلفا وخلفا أن علم الظاهر لا ينال إلا بالجد والكد والتعب. Beliau melihat barisan yang pertama ini luar biasa, ada bukunya, ada penanya, dan siap untuk menulis. Dan beliau mengatakan ini luar biasa. Beliau membacakan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai pada ayat apa? Ayat yang kelima, apa ayatnya? Beliau mengatakan bahwa ilmu itu Allah berikan dengan lewat kalam, pena, dengan tulisan. Dan telah sepakat para ulama dari masa salaf, generasi awal sampai ulama khalaf, generasi setelahnya, itu sepakat bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan ketelitian yang luar biasa. Maka perlu dengan adanya pena, dengan alat-alat yang membantu agar kita bisa menyerap ilmu itu dengan baik. Kalau bagi kita yang tidak punya pena, tidak punya buku, kita mau mendapatkan ilmu dengan cara apa? Apakah kita tunggu turun wahyu dari Allah? Nah, ini kata beliau. والعلم يا أحباب يحتاج أن تكون جندي لله ورسوله في تعلم العلم. أنتم ترون جنود الدنيا، جنود الدول لما يروحون يتعلمون الجندية، كيف ترون العسكري لما يجلس كده، شوف كيف يجلس مستقيم يجلس. هذا يريد أن يكون جندي للدنيا. شوف كيف ينفض حركة منتظمة. هذا يريد أن يكون جندي من جنود الدنيا. أنتم هنا جئتم إلى هذا المعهد لتكونوا جنود من جنود الآخرة، من جنود الله ورسوله. جنود الله ورسوله يجلسون يلعبون، وجنود الدنيا يلتزمون. كيف هذا؟ لو في واحد من جنود الدنيا جالس في الطابور يرتبوهم وجالس يلعب، بيخلونا يبقي داخل المعسكر، يقول انت روح، انت ما تصلح العسكر، ما تصلح، روح عن شي واحد ينضبط. صح؟ هؤلاء في الدنيا. كيف انت تريد ان تكون جندي لله ورسوله؟ كيف يكون انضباطك؟ Baik, tadi karena beliau berdiri maka terjemahnya harus berdiri ya. Jadi di sini ya. Kata beliau, ilmu itu menuntut kalian jadi tentara. Jadi tentaranya Allah, jadi tentaranya akhirat. Bagaimana keadaan para tentara-tentara dunia? Kalau tentara, bagaimana berdirinya tentara? Kalau duduk, bagaimana tegapnya duduknya tentara? Itu tentara dunia. Bagaimana dengan kalian? Kalian ini ahlul ilm. Kalian ini adalah para tentara-tentaranya Allah, tentaranya akhirat. Maka kalian harus tegap sebagaimana tegapnya para tentara-tentara dunia. Kalian harus semangat. Kalau tentara dunia semangat, maka tentara akhirat yang menjadi tentaranya Allah dan Rasulullah, maka harus lebih tegap dan semangat. Tak boleh loyo. Nah, itu lebih kurang. لو واحد قلنا يلعب في المعسكر في الطابور، جالس يلعب، الناس منتظمين وهو يلعب، عاد يخلوه يجلس جندي، يروح يقول له روح المطبخ عند امك انت طباخه، ما انت عسكره، روح. شفتم كيف؟ هذا جنود الدنيا. طيب نحن هنا نريد ان نعد جنود لله ورسوله. اما جنود الدنيا الان نحن نريد من سيتجند ولله جنود السماوات والارض، من سيكون جندي لله ورسوله. Kalau misalkan ada perkumpulan para tentara-tentara dalam satu acara, maka semuanya akan tegas. Apalagi ada apel tentara, maka semuanya akan tegap. Apabila ada yang loyo, berdirinya tak tegap, duduknya tak tegap, maka tentu akan suruh ente keluar dari barisan, pergi ke dapur, tak layak untuk ikut berbaris di sini. Itu adalah tentara-tentara dunia. Bagaimana dengan tentara-tentaranya Allah? Dan kalian belajar ini akan
diharapkan menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi tentara-tentaranya Rasulullah. Dan Allah mengatakan Allah memiliki tentara-tentara, dan tentara-tentara Allah adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam mencari ilmu Allah. ولهذا أول ما يأتي الإنسان إلى معسكرات الدنيا ماذا يفعلون له؟ هل يعطوه من أول يوم السلاح يبدأ يتدرب على السلاح؟ لا. أول شيء يفعلونه يضبطون حركاته، يضبطون يديه رجليه، حركته، ذهابه، رجوعه، استماعه للأوامر، بصره. لما يضبطون جوارحه بعدين يعلموا السلاح. كذلك طالب العلم إذا لم تضبط جوارح طالب العلم سيبقى طول العمر مشتت. Kata beliau, kalau misalkan ada, kalau misalkan orang masuk jadi melamar jadi tentara misalkan, maka yang pertama diajarkan dalam pendidikan tentara itu apa? Apakah langsung perang, langsung dikasih pedang, langsung dikasih pistol untuk tembak? Enggak. Maka yang pertama yang disusun, yang ditertibkan, yang pertama bagaimana berdirinya, bagaimana tangannya, bagaimana tertibnya, bagaimana kakinya, bagaimana disiplinnya, bagaimana bisa melihat dengan tajam, bagaimana mendengar dengan baik. Maka itu adalah tentara-tentara dunia. Maka setelah fisiknya bisa benar, berdirinya benar, duduknya benar, mendengarnya benar, maka barulah kemudian setelah terlatih baru dibekali dengan senjata. Maka kita yang sedang belajar menuntut ilmu, maka laksana seorang tentara. Itu adalah tentara dunia, kita lebih dari mereka. Kita adalah tentara-tentaranya akhirat, tentara-tentaranya Allah. Maka harus semangat, duduknya dengan tegak, dengan semangat, perlihatkan bahwa kita butuh ilmu, bahwa kita akan berjuang untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولعظم انضباط حركات طالب العلم انظروا سيدنا جبريل سيد الملائكة، أفضل الملائكة سيدنا جبريل، ومكان سيدنا جبريل في السماء السابعة وهو أعلى مرتبة في الملائكة. انظروا ينزل عظمة يعني انضباط طالب العلم. ينزل سيدنا جبريل يقول سيدنا عمر بن الخطاب خليكم معي يا شباب، خليكم معي استمعوا. أيوة. يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. كيف شديد بياض الثياب؟ يعني طالب العلم لابد أن يكون له هيئة خاصة، ثياب نظيفة، عنده استعداد. أيوة، ما يجي طالب علم حالته. شوف عسكري الدولة عنده ثياب خاص، تدخل المستشفى عنده ثياب خاص، تدخل المطعم بتاكل الطعام تشوف اللي في المطعم عندهم ثياب خاص. طالب العلم لابد أن يكون ثيابه متميزة. ما قال حتى ثيابه بيضاء، شديد بياض الثياب، نظيف، عنده استعداد تعظيم للعلم. كان سيدنا الإمام مالك مسجد، كان سيدنا الإمام مالك ثم معي احنا نعطيكم جواهر، أيوة أغلى من الذهب، أغلى من الجواهر. سيدنا الإمام مالك كان إذا خرج إلى حلقة العلم كان يلبس أحسن ثياب يلبسها، وكان يطيب نفسه ويذهب إلى المسجد ويطيب السارية التي يجلس عندها، السارية اللي يجلس في المسجد النبوي عندها يطيبها، يطبخها بالطيب تعظيما للعلم واعتناء به حتى يظهر بمظهر يليق بالعلم وبتعظيمه. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. لن يذل العلم إلا عندما أذله أهله. لا يستطيع العوام أن يذلون العلم حتى يذله أهله. طيب. Alhamdulillah, malam ini kita ingin belajar dari ahli tarim. Ini pelajaran yang sangat berharga, kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Selama ini kita mendengar tentang tarim dengan keutamaan para ulama tarim, maka yang harus kita ketahui
Mereka itu menjadi mulia bukan begitu saja, tetapi mereka punya suluk dalam belajar. Mereka punya hay'ah yang sangat bagus, keadaan baik fisiknya sebagaimana yang beliau jelaskan. Maka begitulah para rijal, para ulama-ulama besar di Tamim itu dibesarkan. Jadi bukan dengan bukan dengan leha-leha, tapi dengan tegap. Bagaimana pendidikan seorang askar, bagaimana seorang tentara. Maka begitulah para rijal, ulama besar itu dibesarkan. Maka beliau bercerita, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jibril adalah jenderalnya para malaikat. Jadi dari sekian juta, ratusan juta, mungkin miliaran para malaikat, itu jenderalnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar Arba'in An-Nawawiyah, maka hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab bercerita, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, bersama para sahabat, maka datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, bahkan bukan sekedar putih, tapi sangat putih. Artinya apa? Ini adalah mengajarkan bahwa seorang pelajar itu harus punya pakaian khas, harus punya penampilan khusus. Mulai dari cara duduknya, cara berdirinya, cara mendengarnya, dan bagaimana memilih pakaian, itu ada pelajarannya. Maka itulah tersirat dari hadis tersebut. Sayyidina Jibril mengajarkan bagaimana beliau memakai pakaian yang bersih, bagaimana dengan hay'ah, dengan keadaan yang sempurna, dan kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah sifatnya para pelajar. Dan beliau juga tadi mengutip kisah Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam terkemuka di kota Madinah di zamannya, yang dikenal dengan ahlil hadis, yang mengkhidmahkan dirinya untuk berkhidmah untuk hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Sayyidina Imam Malik? Kalau Imam Malik hendak masuk ke dalam majelis ilmu, mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis-hadis Nabi, maka beliau memakai pakaian terbaiknya, pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Begitulah Imam Malik untuk memuliakan ilmu. Ketika beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk ke dalam masjidnya Rasulullah, karena beliau mengajar juga di dalam di Masjid Nabawi. Maka ketika beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, tiang-tiang masjid itu beliau bersihkan dan beliau lumuri dengan aroma harum-haruman dalam sebagai bentuk ta'zim, penghargaan, membesarkan, mengagungkan ilmu. Yang mana ilmu kalau kita muliakan, maka kita akan dimuliakan. Sebagaimana beliau juga mengutip kalam para ulama, bahwa para ulama mengatakan kalau seseorang betul-betul mengagungkan ilmu dari hatinya yang paling dalam, betul-betul mentakzimi ilmu dari hatinya yang paling dalam, maka pasti orang tersebut akan dimuliakan oleh ilmu tersebut. Tetapi kalau orang menyepelekan ilmunya, menganggap remeh-temeh ilmunya, tak menghargai ilmunya, maka seseorang tidaklah akan hina karena ilmunya, melainkan karena dia telah menghinakan ilmunya. Maka siapa yang merendahkan ilmu, dia akan direndahkan oleh ilmunya. Tetapi orang yang betul-betul mentakzimi, memuliakan, betul-betul menghargai dari hati yang paling dalam, maka yakinlah dia akan dimuliakan oleh ilmu yang dia miliki. من تعظيم العلم سيدنا الإمام مالك الذي ذكر، جميل أنك تعرف بالإمام مالك. جاءه أحدهم يسأله عن مسألة فقال انظر ثم آتيك الجواب. فأبطأ الإمام مالك فجاءه مرة أخرى وسأله نفس المسألة، قال له جاوب مسألتي يا إمام، قال له انظر وآتيك بالجواب. فثالث مرة جاء مسألتي يا إمام، قال انظر وآتيك بالجواب. بعدين جاءه في رابعا وقد خلاص مسافر، قال له مسألته جاء من العراق، يعني مسافة أكثر من قريب 2000 كيلو، 2000 كيلو، تخيل أكثر من 2000 كيلو. قال له خلاص أنا مسافر، مسألتي يا إمام. قال له لا أدري. قال له يا إمام
جئت من مكان بعيد وماذا أرجع إلى الذين أرسلوني أسأل. قال لهم قل لهم أن مالك لا يدري. قالوا يا إمام ولكنها مسألة خفيفة. فقال الإمام مالك خفيفة خفيفة والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف تقول لي خفيفة؟ العلم ليس فيه خفيف، كله عظيم بعظمة من جاء من عندي وهو الحق سبحانه وتعالى. Suatu ketika beliau bercerita bahwa ada orang datang ke majelisnya Imam Malik dan bertanya, wahai Imam, انتبه اسمع. simak baik ya. Kalau masyayikh dari tadi itu tidak bisa, kalau beliau ngajar itu mendengar suara yang lain tidak bisa. Nah, semoga nanti terlatih, nanti kalau nyampe di tarif semangat. Udah tahu bagaimana karakternya para guru-guru di tarif. Agar kita semangat, dipersiapkan dari sekarang. Siap ke tarif, insyaallah. Maka orang itu datang ke majelisnya Imam Malik dan bertanya, membawa sebuah persoalan. Dan bahkan yang bertanya ini bukan dari orang Madinah, tetapi datang dari Irak. Coba kita bayangkan, Irak itu ke Madinah kata beliau lebih kurang 2000 kilo atau mungkin lebih dari 2000 kilo. Ada orang yang datang dari Irak ke kota Madinah, datang ke Imam Malik membawa sebuah persoalan, membawa sebuah pertanyaan. Dan ketika beliau hadir di dalam majelisnya Imam Malik dan bertanya, wahai Imam, masalahku wahai Imam. Apa jawaban dari seorang ulama besar, ahli hadis, Imam Darul Hijrah? Apa jawaban dari beliau? Akan saya analisa dulu, nanti akan saya jawab. Maka akhirnya orang itu selesai majelis pulang, dan keesokannya majelis berikutnya orang itu datang lagi dan menagih pertanyaannya kepada Imam Malik, wahai Imam, masalahnya wahai Imam, pertanyaanku wahai Imam. Maka Imam Malik juga menjawab dengan jawaban yang sama, akan saya pelajari dulu, nanti akan saya jawab. Dan sampai 3 kali orang itu melakukan hal yang sama, datang dalam majelis Imam Malik secara berulang-ulang, dan beliau bertanya, wahai Imam, pertanyaanku, masalahku wahai Imam. Dan Imam Malik tetap menjawab, akan saya pelajari, nanti akan saya jawab. Dan sampai yang keempat kalinya orang tersebut mengatakan, wahai Imam, berikan jawaban terhadap pertanyaanku wahai Imam, karena aku akan pulang ke kampungku ke Irak. Maka mendengar kalimat tersebut, apa jawaban Imam Malik? La adri. Tahu arti la adri? I don't know. Saya tidak tahu. Akhirnya orang yang bertanya itu kaget, wahai Imam, saya datang jauh-jauh dari Irak menanyakan persoalan ini, dan ternyata engkau menjawab dengan kalimat la adri, saya tidak tahu. Bagaimana nanti saya ketika datang kepada kaum saya yang menunggu jawaban tersebut, apa yang hendak aku sampaikan kepada mereka? Maka dengan enteng Imam Malik mengatakan, ya kalau engkau pulang ke kampungmu, ke kaummu, nanti mereka bertanya, katakan sama mereka bahwa Imam Malik tidak tahu jawabannya. Mendengar jawaban Imam Malik seperti itu, apa kata orang tersebut? Wahai Imam, kenapa tak kau jawab pertanyaanku wahai Imam? Bukankah pertanyaan aku itu adalah persoalan yang remeh-temeh, pertanyaan yang ringan? Mendengar pernyataan ini, Imam Malik marah. Apa kata Imam Malik? Ketahuilah, sesuatu yang kau anggap kecil, yang kau anggap ringan, yang kau anggap remeh itu akan berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan bagaimana para ulama memandang terhadap ilmu. Yang kita senantiasa menganggap, oh ini persoalan kecil, ini persoalan remeh-temeh. Tapi para ulama tidak pernah memandang ilmu itu remeh, tidak pernah memandang ilmu itu sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya akan berat di sisi Allah Subhanahu. قال يا أحباب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الأولى تكلم عن مظهره الخارجي وثيابه، والثاني شديد سواد الشعر أي جسده
إنسان نظيف يليق بالعلم. ما ينبغي لطالب العلم أن يهمل نظافته، لأنه هذه تدل على أن الطالب عنده استعداد. وكذلك الغسل والتطيب تزيد من عقل الإنسان ومن قدراته على استقبال مسائل العلم. وكلما كان الإنسان في حالة خمول وكسل، كلما كان أين بيدخل العلم منك؟ العلم يقول لك اعطني كلك حسن أعطيك بعضي. فكيف لو كنت كلك خارج العلم؟ من بيدك العلم؟ تضحك على نفسك. Dan kemudian dalam hadis tersebut, dalam hadis yang pertama tadi, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan. بعدين بنعمل اختبار للمسائل هذه الجواهر اللي الآن نعطيها بعد الجلسة هذه اختبار. من الذي حفظ ومن الذي جالس يلعب؟ Nanti di akhir sesi ini, setelah selesai kajian ini, kata beliau, akan langsung ada ujian. Jadi habis ini akan ada ujian. Siapa yang menyimak dengan baik, siapa yang memperhatikan dengan baik, bisa menjawab. Kalau tidak, berarti tidak menyimak. Jadi selesai ini akan ada ujian. Tadi beliau mengulang-ulang kalimat bahwa aku memberikan kepada kalian sesuatu aghla minal jawahir, yang lebih mahal dari permata. Kalau kita menganggap emas itu mahal, permata itu mahal, maka malam ini aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih mahal dari itu semua. Maka dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, hafalkan baik-baik. الآن لو نحن نوزع جواهر أو دولارات، قلنا أي واحد يلتفت أو إذا ما نعطيه، حد منكم سيلتفت أو سيتكلم مع من بجانبه بيضيع على 100 دولار. أبدا ستقفون كذا بالصراط المستقيم. إذا لم يكن عند طالب العلم إحساس إيمان أن الحرف الواحد من العلم أعظم من الدنيا وما فيها، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن النبي لم يرضى بثلاث حروف. قال لا بد يفصل كل حرف عظمة وحده، ولكن ألف حرف، أي ألف عظمة وحدها، ولام حرف، وميم حرف. يريد أن يعرف هذه الأمة عظمة الحرف الواحد، والكلمة ولا المسألة ولا السطر ولا الكتاب، الحرف الواحد عظمة. إذا لم يكن عند طالب العلم هذا الإدراك، أنت مسكين، أنت يعني عادة تحتاج لك من يخرجك من نفسك، يخرجك كذا ويعرفك أين تعيش أنت. Beliau memberikan semacam ilustrasi. Kalau seandainya malam ini saya bagi-bagi uang, bagi-bagi dolar, kata beliau, bagi-bagi uang, misalkan bagi 100.000 per orang, tapi dengan syarat yang noleh tidak akan dikasih, yang bicara sama temannya tidak akan dikasih, maka apa yang akan terjadi? Ada tak yang berani ngomong? Siapa yang noleh, siapa yang ngomong, siapa yang berbisik-bisik tak dikasih? Kira-kira ada yang tak yang noleh-noleh? Tak ada. Maka semuanya akan siratal mustaqim, akan lurus, kata beliau. Itu kalau dibagikan uang, kalau dibagikan dolar, berikan permata, orang akan simak dengan baik, tak akan mau kehilangan kesempatan tersebut. Padahal hanya mengharapkan dolar, hanya mengharapkan uang. Sedangkan yang dibagi-bagikan malam ini bukan uang, bukan dolar, tapi sesuatu yang lebih mahal daripada itu. Jangankan satu masalah, jangankan satu bait ilmu, jangankan satu kitab, satu huruf ilmu saja, kata beliau, itu nilainya mengalahkan dunia dan seisinya. Kalimat ini bukan tanpa dasar, itu berdasarkan dari hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dan hadisnya adalah hadis sahih. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan Nabi tidak ridha kalau alif lam mim itu dikatakan satu huruf.
tetapi belum mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Itu maknanya apa? Itu belum mengatakan bahwa masing-masing huruf itu punya kebesaran masing-masing, punya keutamaan masing-masing. Jangankan satu kalimat, jangankan satu masalah, jangankan satu halaman kitab, jangankan satu lembar buku, jangankan apalagi satu kitab, satu huruf ilmu saja itu nilainya mengalahkan dunia dan seisinya. Beliau paham, walaupun beliau jadi mata film bahasa Indonesia mungkin yani tarif nah, Masya Allah. Jadi ada tadi yang beliau sampaikan yang belum sempat diterjemahkan terkait hadis Sayyidina Jibril. Tadi apa cerita hadisnya lanjutannya? Bahwa ketika Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, ketika kami duduk bersama sahabat bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki yang berpakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Maka ini mengatakan bahwa seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu harus dengan pakaian yang serapi mungkin, dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang rapi. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ilmu. Kalau mendapatkan ilmu apa? Ilmu akan memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau ilmu memberikan segala-galanya, maka kita harus berikan jiwa dan raga kita seutuhnya untuk ilmu. Maka tidak mungkin ilmu akan memberikan segala-galanya kalau kita hanya setengah-setengah kepada ilmu. Maka ini mengajarkan ilmu akan memberikan segala-galanya ketika kita berikan segala-galanya untuk ilmu. Ini maknanya adalah totalitas dalam belajar, totalitas dalam menuntut ilmu, bukan sekedar mendengar dengan baik saja, tetapi bagaimana gerak kita, bagaimana duduk kita, bagaimana cara mendengar kita, bagaimana cara menyerap kita terhadap ilmu yang disampaikan. Maka ini diajarkan dalam Islam.